Minangkabau atau yang biasa disingkat Minang adalah kelompok etnis asli Nusantara yang wilayah persebaran kebudayaannya meliputi kawasan yang kini masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kepulauan Mentawai, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pesisir barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk kepada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Padang. Akan tetapi, masyarakat ini biasanya menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awak, yang bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. Menurut A.A. Nafis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas. Masyarakat ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan tradisi musyawarah dan adanya kerapatan adat untuk menentukan permasalahan hukum ataupun hal-hal penting lainnya. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, atau adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang berarti berlandaskan ajaran agama Islam. Saat ini, masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia, walaupun budayanya sendiri sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Nama Minangkabau itu sendiri secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Konon, pada suatu masa, ada satu kerajaan asing yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau besar yang agresif. Sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusui. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk sehingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manangkabau, artinya menang kerbau. Selanjutnya, penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau yang terletak di Kecamatan Sanguyang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jika dilihat dari segi agama, masyarakat Minang sampai saat ini mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Periaman.
Namun kawasan Arcat atau Aro dan Rokan serta Indragiri yang berada di pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, adat menurun, syarak mendaki, atau adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama datang dari pesisir ke pedalaman. Serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan orang Siak, merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau. Seperti yang telah disebutkan tadi, masyarakat Minang menganut prinsip matrilineal, walaupun mayoritas penduduk Minangkabau menganut agama Islam, yang dimana matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan sebutan samande atau seibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan sebutan sumando alias ipar dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga disebut dengan julukan Bundo Kanduang, memainkan peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak atau paman atau saudara dari pihak ibu dan penghulu atau kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan dengan sebutan limpah perumanan gadang atau pilar utama rumah. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan dalam pola komunitasnya. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Prosesi perkawinan masyarakat suku Minangkabau juga disebut dengan baralek, yang umumnya memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni yang pertama maminang atau meminang, dua manjapuik marapulai atau menjemput pengantin pria, dan yang ketiga basandiang atau bersanding di pelaminan. Masyarakat Minang juga dikenal dengan aneka masakannya. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah pasti rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai masakan atau hidangan terlezat. Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Dalam batas tertentu, adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau.
aturan adat dibangun berlandaskan pada 3 ketetapan utama adat Minangkabau. 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Perpatinan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan, yaitu yang pertama, ulayat adat milik bersama. Artinya, tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya, ditetapkan Ninik Mamak sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat atau istilahnya bundokan duang. Yang ketiga, Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut, di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam, yaitu alim ulama. 3 ketetapan adat tersebut dikenal dengan istilah Tali Tigo Sapidin Adat Minangkabau yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Pimpinan tertinggi dari masing-masing komunitas tersebut adalah Pangulu, yaitu pemimpin yang dipilih dari kaum Ninik Mamak sebagai pemimpin komunitas kaum, suku, atau nagari. Struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketetapan adat tersebut, terbangunlah sebuah masyarakat adat yang terpimpin yang melahirkan adagium adat tentang konsep kepemimpinan adalah Kamanakan Barajoka Mamak, Mamak Barajoka Pangulu, Pangulu Barajoka Mufakat, Mufakat Barajoka Nanbana, Nanbana berdiri sendirinya. Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai. Sebagaimana suku Nias dan suku Enggano, mereka adalah pendukung budaya Proto Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Daerah hunian warga Mentawai selain di Mentawai juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Suku ini dikenal sebagai Pramu dan ketika pertama kali dipelajari belum mengenal bercocok tanam. Tradisi yang khas adalah penggunaan tato di sekujur tubuh yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kepulauan Mentawai yang dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni, namun sebagian besar pulau yang lainnya hanya ditanami pohon kelapa. Secara geografis, letak Kepulauan Mentawai berhadapan dengan Samudra Hindia. Jarak Kepulauan Mentawai dari Pantai Padang kurang lebih 100 km. Secara turun-temurun, suku Mentawai hidup sederhana di dalam sebuah umah. Umah merupakan rumah yang terbuat dari kayu pohon. Arsitektur bangunan rumah Mentawai berbentuk panggung. Dalam beberapa pandangan tentang asal-usul masyarakat Mentawai, ada yang mengatakan bahwa masyarakat Mentawai berada dalam garis orang Polinesia. Menurut kepercayaan masyarakat Siberut, nenek moyang masyarakat Mentawai berasal dari salah satu suku atau umma
dari daerah Simatalu yang terletak di pantai barat Pulau Siberut yang kemudian menyebar ke seluruh pulau dan terpecah menjadi beberapa umat atau suku. Masyarakat Mentawai memiliki pandangan hidup, nilai-nilai atau norma yang menjadi landasan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup tersebut berlandaskan pada ajaran Arat Sabulungan. Masyarakat Mentawai mempercayai bahwa seluruh benda yang ada di dunia ini ada pemiliknya, terutama benda tersebut yang menyangkut alam, hutan, dan lingkungan. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita menjaga benda-benda tersebut. Masyarakat Mentawai menganggap bahwa manusia dan alam sama, dalam artian keduanya harus mendapat perlakuan yang sama. Agama atau kepercayaan masyarakat Mentawai adalah Arat Sabulungan. Arat berarti adat dan Sabulungan berarti bulu. Agama ini memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang ada, benda mati atau benda hidup, memiliki roh yang terpisah dari jasad dan bebas berkeliaran di alam luas. Saat ini agama masyarakat Mentawai sudah bervariasi. Hal ini mengingat sudah banyak yang memeluk agama Islam atau Kristen. Dalam pemahaman masyarakat Mentawai, bukan manusia saja yang memiliki jiwa. Hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, air terjun, sampai pelangi dan juga kerangka sesuatu benda memiliki jiwa. Selain jiwa, ada berbagai macam roh yang menempati seluruh alam semesta, seperti di laut, udara, dan hutan belantara.